Mana itu? Mikrofon. Mikrofon. Oh. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب وفات حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محاكم واهجب لأهل الدين رد سلامهم ودان مرض الصالحين
qaumi mauta aslamu. Wahfad, dan menjaga kamu hukukal ahli, akan hak-haknya istri, wal aulad, dan anak-anak. Anfik, berilah dia nafkah, awa'alimhum, dan ajarilah mereka. Fadzaka, maka yang demikian itu, menafkahkan, mengajarkan, hatamun, diwajibkan. Ai wasu'batus situna, cabang iman yang ke-60, hifzu huquqaz zaujah. Ya, cabang iman yang ke-60 yaitu menjaga hak-hak istri dan hak-hak anak. Si istri punya hak, anak juga punya hak. Fayajibu ala rajuli, wajib atas suami. Ar-rajul ini mana suami. Suami wajib apa? Nafaqatu zaujati bitamkin, memberikan nafkah suami itu kepada istri, bitamkin, dengan tamkin, dengan konga, dengan kemungkinan, bitamkin tam, dengan kemungkinan yang sempurna. Istri kita punya kebutuhan sudah pasti, anak kita juga punya kebutuhan, sekolah, pendidikan harus bihasabil qaddil laiki, dengan hitung-hitung kemampuan si suami apa usahanya. Jangan nuntut yang besar-besar. Kemampuannya suaminya cuma kuli bangunan, ya kuli bangunan, biaya berapa buat istri per hari atau per minggu, anak juga tiap hari aja. Bihasabil qadril laiki, dengan hitung-hitung kemampuan, kadar kemampuan yang layak. Wahia, nafkah itu apa? Qaddaratun fil qillati wal qas, dikira-kirakan dengan sedikit banyaknya, bi'tibari i'sarihi wa isa, dengan hitung-hitung saat sulit, saat senang. Ya, sulit ketika dia melarat, ketika dia senang. Buat taswasud, hitung-hitung ketika dalam keadaan sedang-sedang aja, tawasud itu. Wala taskutu nafaqatu bimada zaman, gak gugur memberikan nafkahnya suami kepada istri bimada zaman, karena udah kelewat ya. Waduh, enggak lewat zaman-zaman kemarin nggak sempat memberikan nafkah, nggak gugur gitu. Bila infak gitu, tanpa ada batasiru dainan, tapi jadi hutang katanya. Kalau kemarin kita nggak ngasih nafkah istri, ya jadi hutang. Ya, tapi kalau istri ridho mah nggak masalah. Tidak, isinya usaha, suaminya emang usahanya lain, itu beda. Itu ya dimaklum. Istri ridho. Dainan ala rujul li anna nafaqatal zaujati muawadun fi muqaddam, karena memberikan nafkah istri itu menjadi pengganti fi muqabalat tamkin, di dalam membandingi kemungkinan. Beda lagi ketika menafkahkan kerabat, orang terdekat, kerabat-kerabat tuh. Kita udah jadi cukup buat istri, anak. Ini nafkah buat kerabat. Pak Inama tas itu beda. Kalau enggak dia kerabat lagi enggak ada atau gugur. Falatas gugur beda. Fa inna hatas kutu itu gugur. Jadi kalau enggak ada nafkah juga, karena enggak mungkin kalau buat keluarga jadi wajib. Di annaha, kenapa? Karena menafkahkan kerabat itu, saudara terdekat itu, muawanatun, cuma bentuk pertolongan, nolong. Saudara kita yang dekat lagi nggak punya duit nih, kita ada betul, kasih aja, nolong. Tapi walaupun demikian, pahalanya besar. Nolong saudara kita, tetangga kita yang dekat nggak punya duit,
susah beli beras, ya, susah anaknya pengen jajan juga susah, kasih kita. Itu pahalanya besar, makanya pantas segi sekilan itu ngasih duit buat orang yang terdekat, apalagi buat istri dan anak. Besarnya nggak disebut, banyak sekali. Gitu. Maka di sini dijadikan utang katanya. Segala demikian kadang-kadang istri suka ridho karena istri suami itu wajib nanti taklim, bahasanya taklim, nanti mengajarkan. Jadi la'anaha mu'awanatu, yaitu mendapatkan kepada kerabat yang dekat menjadi pertolongan. Wa yajibu ala rajuli aidon, wajib juga kepada suami ta'limu zaujati, ngajarin istri itu. Istri kita nggak bisa diajarin masalah agama apa. Kadang-kadang terbalik, kita yang diajarin sama istri. Istri kita pintar ngaji nih, kita nggak pintar ngaji. Ya, harus begitu, diajarin juga. Tapi dalam bentuk pengetahuan yang lain, misal kita ngerti dalam bidang umum, kasih tahu. Hal politik juga kasih tahu masalah politik. Sebab orang muslim jangan buta politik, harus ngerti politik. Nabi ngajar dengan politik yang sehat. Rumah tangga berpolitik yang sehat. Di dalam rumah tangga juga ada politik. Maka nggak setiap hal kehidupan manusia pasti berpolitik. Dimanapun di masyarakat punya politik pasti. Nggak mungkin nggak berpolitik. Cuman kalau di pemerintahan itu politik-politiknya udah politik nggak sehat, ya banyak yang politik yang sehat. Sehingga terjadilah demonstrasi di mana-mana. Politik sekarang nggak sehat. Terjadilah demo-demo, ketidakpuasan masyarakat. Politik nggak sehat. Gitu. Jadi wajib kepada suami juga tahu ta'limu zaujati, ngajarin istri matah tajwilai, sesuatu yang butuh pada istri itu pengetahuan. Mimpurudil ibadah, fardunya ibadah, tahu. Ya diajarin tentang, karena kita ngaji, istri kita sibuk, ajarin istri kita tentang masalah agama, kasih tahu gini. Kita habis ngaji nih, malam Jumat ngaji talim, kata Pak Kiai gini, kasih tahu. Jangan buat kita aja, anak kita kasih tahu, kata Kiai begini, kasih tahu. Wajib kita ngasih tahu istri kita kalau nggak tahu. Sebaliknya istri juga begitu, kalau punya suami nggak tahu kasih tahu. Sebaliknya. Wasunaniha, sunat-sunatnya ibadah. Dalam bentuk apa sunat-sunat? Bin toharotin, masalah bersuci, wudu begini caranya nih, wudu yang baik begini, biar diterima. Jadi yang kalau sholat kita pengen baik, wudunya baik itu. Dari semenjak niat, kocok tangan, kumur-kumur, rasukan hari ke hidung, ke wajah, niat bentuknya niatnya gimana gitu. Dikasih tahu sama istri kita, anak kita, jangan sampai sikut ini nggak basah, asal sikut nggak basah. Buatin air ke sini, buatin, rambut, telinga, kaki selesai, kasih tahu. Jadi bentuk tohar. Wassolatin, sholatnya gimana? Kita ngerti bahasa sholat. Ya, salat takbirnya gimana? Rukunya gimana? Kalau anak kita nggak tahu, nah rukunya gitu. Perempuan beda, takbirnya perempuan, takbirnya laki beda, bentuknya gimana? Kalau kita kasih tahu Ustadz dalam pengajian, kasih tahu perempuan takbirnya gini. Nih, tahu pokoknya udah tahu kita masalah itu. Wazakatin, zakat. Si kita bisnis tahu, zakatin lah, itu berkah. Jadi harta kita perlu disunat. Orang muslim aja harus disunat, zakat harus. Kita punya banyak harta, ada zakat. Harta. Punya profesinya apa? Zakat profesi ada, zakat profesi. Nah, sekarang dipolitisin sama pemerintah masalah zakat. Udah macam-macam. Kemudian wasaumin, kasih tahu masalah puasa, ya. Puasa Senin Kamis, misalnya ada. Kita tahu tentang masalah puasa, dikasih tahu guru, kasih tahu istri kita. Haji, pelaksanaan haji, kalau kita tahu tentang haji, kasih tahu istri kita juga gitu. Wajib. Wa ma yata'allaqu bil haid, dan ilmu yang berhubungan tentang haid. Kasih tahu pada istri kita diajarin masalah haid oleh guru gitu.
Kalau dia nggak tahu walaysa lahu darbah ala tarkis salat. Jangan dipukul kalau dia nggak ninggalin salat. Kalau perempuan, kalau anak itu nggak pukul kalau sebelum 7 tahun, didik terus aja, didik terus ikut. Kalau udah umur 7 tahun, nggak sholat nggak pukul, tapi dengan tidak menyakitkan, dengan dipukul kakinya aja dipukul, nanti dia akan merasa ini kayak gini, kamu tidak boleh dipukul dengan sesuatu yang tidak menyakitkan buat anak tersebut. Nah, itu Islam mengajarkan seperti itu, gitu. Walaysa lahu darbuha, nggak boleh memukulnya. Ala tarkis salat, atas meninggalkan salat. Wa nahwiha, dan seumpamanya meninggalkan salat. Min hukukillah, daripada hak Allah, hak Allah yang harus dijalankan. Gitu ya, dikasih tahu anak kita, istri kita masa haidnya berapa hari, masa sucinya, gitu. Khilafan Ibnul Barizi, beda dengan pendapat Imam Ibnu Bariz. Bal yaktasiru alal amri, tapi meringkas alal amri tentang masalah ini, alal amri antas perintah, bihilafi hukuki nafsi, beda dengan hak dirinya, hak diri pribadi ya, maksudnya wahya siyanatun nafsi, menjaga dirinya min antatya farsahu, gitu, menjaga diri min tawattu, ketika mewati istrinya di berhubungan badan dengan istri, muati tawattu farsau ghairahu, jangan diceritakan ketika mewati kita, ketika kita berhubungan badan diceritakan, gitu. Jangan sampai sengaja supaya orang lihat ada tamu kita berhubungan badan dengan istri kita. Sekarang zaman aneh-aneh lah, berhubungan badan di depan umum, depan orang bersaudara. Wal ihtijab an ru'yati adzab, jangan sampai terlihat ketika berhubungan dengan orang lain, namanya anak dan istri kita juga jangan sampai tahu. Hubungan yang hanya dia dan istri yang tahu. Mim badaniha, dari badannya. Mimma yahmu nazru, dari sesuatu yang terlihat, gitu. Wa tarkul mutalabatiha, dan jangan melihat sesuatu, yaitu sesuatu yang detail badannya istri. Maksakan sesuatu. Enggak boleh dalam berhubungan juga melihat semuanya di depan. Tapi beda ketika jadi pengantin, semuanya pengen tahu, dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki pengen tahu semua. Istri juga begitu. Nah, Islam mengajarkan nggak begitu. Jadi begitu. Ketika berhubungan antar badan juga semuanya harus dilucuti pakaiannya, katanya. Tapi terserah, silakan aja kalau pengen. Ini udah bebas kalau udah suami istri mah. Kemudian apa? Jadi kemudian upaya juju darbuha bitarkil halqat. Wah, boleh dipukul gitu. Karena sebab meninggalkan hak-haknya itu. Hak-haknya. Si istri meninggal hak-haknya. Wa yajibu aida ayu alimaha, wajib juga yaitu mengajarkan suami kepada istri wujubat ta'at zauj, si istri wajib taat pada suami, harus taat ya, wajib dikasih tahu pimalai, tapi dalam perintahnya pimalai sabi maksiat, bukan untuk maksiat, maksud kau sudah dangdut nonton lo sedetik, jangan diturutin. Wa yuhalliluha hurmatal kadhibi atau qidhi,
ala wujudil haid, dan mengajarkan kepada istri maka haramnya ngebohong. Tempat istri katanya, saya lagi haid, padahal nggak haid. Si istri ngebohong, saya haid nih pak, jangan dulu, jangan main malam ini. Ada gitu istri tuh. Orang nggak haid, nggak ngaku haid, timbulnya dia nggak sholat, ngebohong, kan dosa itu. Ya, anak-anak kita juga nggak boleh. Kan kalau nggak haid nggak boleh sholat, dia nggak haid, tapi ngaku haid, dosa. Ayo sih tahu, ngajarin pada istri kita hurmatan qazbi ala wujud haid. Haram berbohong ketika si istri au inqita'i atau terputus dari ila ghairi, kepada yang lain, ila ghairi dzalik, atas selain kebohongan, min umuridin, tentang urusan agama. Dia tahu masalah agama, pura-pura nggak tahu. Belajar agama, dosa itu. Wajibu alal aba, wajib kepada bapak. Ternyata bapak itu bahasa Arab. Alal aba itu. Anak kecil wajib kan semuanya belajar dari anak. Yang diajarin itu ketika orang baba, anak kecil juga ngomong baba, berarti bapak. Jadi orang tua itu ngasih tahu disebut bapak, itu disebut bapak dulu. Wajibu alal abai, wajib atas bapak an-nafaqatu, memberi nafkah, kasih nafkah. La tuqaddaru fi kasrihi wa qadriha wa qillatiha. Enggak dikira-kira banyak dan sedikitnya. Enggak ada ukuran. Gitu. La tuqaddiru ala apa? Atas banyak dan sedikitnya, pikah qilatiha wa qillatiha, nggak ada ukuran. Dia wajib kalau dia mau punya anak jajan nih, ada duit kasih sebampunya, nggak harus dibatasin. Terus gini, kecuali mau kita cukup dan kita cukup, gitu nih beli, jangan beli yang nggak manfaat buat anak kita. Kalau buat belajar nggak ada salah. Bal ya biqadril kifayah, tapi cuma hanya kecukupan aja, buat cukup dia jajan. Wa tahtalifu bikabiril aulad, beda kalau anak yang udah gede gitu. Bedain, anak yang gede kasih jajan sama anak kecil sama anak gede beda sih. Kalau anak kecil zaman sekarang jajannya misalkan soal SD ya 5.000 atau ada yang 10.000 ya jajan anak kecil sehari suara. Nah kalau yang gede ya 20.000 begitu, harus dibedakan. Beda lagi dengan ongkosnya kasih lagi 30.000 gitu jajan. Jadi ada perbedaan memberi nafkah kepada anak yang besar dan anak yang kecil. Tapi ada juga anak bapak, kalau udah usaha beda lagi, anak yang udah usaha. Jadi tapi kadang-kadang suatu saat dia minta kebutuhan, kasih aja. Dia perlu kasih. Gitu. Wasigorihim, wazuhadatihim, dan kesungguhannya. Kesungguhan anak itu dalam belajar. Waragbatihim, warubbatihim, dan cintanya itu si anak-anak kecil, anak-anak yang besar dan kecil. Wajibu alaihim, wajib atas bapak ta'limuhumul adab, ngasih pendidikan akhlak. Ini nggak boleh nih gitu, akhlak kasih tuh tata krama pada anak kita, kasih tahu pada istri juga lewat pada anak. Kadang-kadang anak sekarang ya songong-songong, anak sekarang sama guru aja nggak mau cium tangan, sama guru nggak mau cium tangan, sama bapak nggak cium tangan. Songong anak sekarang. Mau ustadz nggak ada tata krama. Salaman biasa aja. Bukan ustadz pengen dihargain, bukan. Emang begitu bentuknya. Hormat, bukan ustadz gila hormat emang gitu. Kadang kita juga sama ustadz biasa aja kayak teman, salaman. Ya kan? Lihat kalau di Cimandek tuh ustadz salaman udah kayak takzim. Makanya ilmunya begitu dapat ilmu nempel ya. Ustadz ngapar ngaji dia,
Anak-anak kecil salaman ustaz yang biasa salaman minta blok. Berkah ngajinya cuma gitu tapi nempel, membekas gitu. Kenapa? Adabnya dipegang, tata keramanya sama guru dipegang. Enggak, walaupun dia ustadznya itu teman. Saya mondok di sana di Cimande, daerah Cimande itu. Kemarin saya jalan, sopan-sopan anak-anak kecil sama guru-guru, sama gurunya. Kalau sholawat itu anak kecil pintar buat baca sholawat. Kenapa? Mereka sama gurunya itu, hormatnya luar biasa sama guru. Jadi beda salaman sama guru sama orang. Jadi cium tangan, hormat, bukan pengen dihormat, dicium tangan guru. Karena ada keberkahan tangan guru. Ya. Ada, enggak apa-apa udah. Enggak apa-apa, silakan sholat. Sholat, enggak apa-apa, tinggalin aja. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi begitu ya. Jadi mengajarkan tata karama pada anak pada saat kecil, buat toharoti, ngajarin masalah bersuci, ngajarin sholat, memerintahkan mereka kepada semuanya itu ba'da tamyiz, ketika anak itu sudah tamyiz, artinya sudah bisa membedakan tamyiz itu. Makanya boleh diajarin, anak belum bisa jajan diajar supaya ngerti, boleh gak? Tapi didampingi kalau anak yang belum tahu, umur 2 tahun 3 tahun udah mau jajan, anak umur 2 tahun belum bisa pintar jajan sekarang, umur 2 tahun pintar jajan. Tapi sebenarnya harus didampingi. Kalau dia udah bisa membedakan benar-benar bisa membedakan, benar-benar bisa membedakan, boleh dijajan. Karena kan artinya tahu kembaliannya, ini duit segini dia bisa tahu kembaliannya, gitu. Boleh kalau dilepas. Jadi makanya harus dididik anak kita. Tamyiz itu udah bisa membedakan. Yang biasanya kalau udah bisa membedakan, udah umur 7 tahun atau 6 tahun. Tapi saya yakin anak-anak sekarang tuh pintar-pintar. Umur 6 tahun cerdas-cerdas anak sekarang. Karena memang diajar oleh suami, oleh istrinya. Kenapa? Istrinya ngaji. Kalau istrinya nggak ngaji ya nggak bisa ngajarin anak. Makanya madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang paling utama. Makanya ibu kalau nggak ngaji, nggak tahu tentang pendidikan agama, ya istri harus ngaji. Gitu ya. Wa maruhum. Ba'da taman itu. Ba'da tamyizi ma'a tamyiz sab'i sinina, setelah dia pinter, tamyiz itu bisa menjadi mana? Pinter lah, tahu. Ma'a tamyiz sab'i sinina, serta umur 7 tahun. Ya. Tahu umur 7 tahun gitu. Jadi setelah tahu umur 7 tahun. Wadar bihim ala tarki dzalika, dan memukul mereka kalau ninggalin sholat. Fi 'ishri sinina, ketika umur 10. Kalau 10 baru dipukul ya. Umur 10 tahun wajib dipukul. Tapi tetap walaupun demikian menyakitkan atau membuat dia jera gimana. Kadang-kadang anak udah ayahnya melotot ke anak itu udah takut, apalagi dipukul. Dia takut udah dipukul, pasti mereka. Jadi begitu. Saya juga udah didik anak dari kecil, masih kecil banget soal ikut sholat. Harus seperti itu. Anak kita belum bangunin, harus. Wa tahdiruhum minal kidbi, dan takutin mereka apabila mereka bohong. Kalau dia bohong, takutin nih bohong begini nih. Orang yang suka berbohong nanti di akhirat begini-begini. Mulutnya akan digini-gini, akan digantung, lidahnya akan ditarik. Masih tahu. Di neraka itu panas, perjalanan 70 tahun udah kerasa panasnya. Panasnya luar biasa. Apalagi kita sampai ke neraka wal fujuri wal fuhshi wasyaraqi, hal-hal yang lacut, hal-hal yang dosa, sesuatu yang hina gitu, pekerjaan jelek, mencuri juga nggak boleh, mencuri nggak boleh,
hak orang kita ambil, nggak boleh. Ajar itu anak kita, ya, gitu. Wagal dari, gitu. Minal manhiyati, daripada perkara-perkara yang dilarang, wa minal hukuki, daripada hak-hak, gitu. Dan daripada hak-haknya itu apa? Tahsinu asma'uhum, di antaranya memberikan nama anak kita dengan nama yang baik. Kasih tuh anak kita nama yang baik, nama yang baik, Soleh, Muhammad, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Syifa, Fauzia, nama-nama yang Islam. Makanya pantas negara Islam ini Indonesia itu berajaskan Pancasila, tapi rakyatnya rakyat yang dulu mah 85% Islam. Makanya nama-nama Indonesia itu Islam kebanyakan. Beda harus nama. Kalau Jawa biasa itu, Jawa mah enggak, namanya Marioto, Kartono, Darsono. Itu yang ya, Prabowo, Soeharto, Jawa-Jawa aja. Tapi Islam. Tapi sebaiknya berilah nama anak kita dengan nama yang bagus, itu namanya. Sebab nama yang bagus itu akan memberikan syafaat. Gitu. Nama-nama Abdurrahman, itu nama-nama pertama, nama-nama yang bagus-bagus itu namanya nanti orang yang pertama akan dihisab, nama yang bagus. Nama-nama Muhammad itu pertama, garudan dua lagi dipilih nama-nama yang bagus. Walaupun apa namanya dia ulama gitu, tapi nama yang bagus itu akan didahulukan oleh siapa? Gitu, akan didahulukan. Ibtadaan wa taghayyuran, dan ketika berubahnya suatu. Wahdub li ahli din rudda salamahum udana maradosoli mauta aslam. Wahbub, dan cintalah kamu li ahli din, kepada ahli agama. Siapa ahli agama? Ya ulama. Cinta sama ulama. Rudda salamahum, jawab salam mereka. Ucapin salam, jawab salam. Wajib kita hormat kepada sang guru, ya, bukan guru agamanya, guru umum juga wajib kita hormati. Cuma sekarang ada guru beda, pendidikan guru sama pendidikan guru sekarang beda. Dulu kita benar-benar kita streng diajar dulu, dicetrak, salah kita disetrak. Maksudnya supaya tuh anak belajar sungguh-sungguh. Sekarang anak digebuk, ngadu orang tua, laporin, penjara, sekian. Salahnya sekarang. Pendidikan dulu, walaupun katanya pendidikan orang Belanda, juga, emang begitu. Streng orang tua dulu beda, tapi manfaatnya buat anak luar biasa. Pinter-pinter anak-anak dulu, beda dengan anak-anak sekarang. Merujak, gurunya dilawan, tiba-tiba gurunya lagi jalan dicegat, ngancam. Ketika belajar salah doang, diancam gurunya, dihajar. Rame di masjid. Ya Allah, naudzubillah. Semua anak-anak kita terjaga daripada. Kenapa nggak diajar akhlak? Gitu. Jadi wahbub li ahli din, cintailah li ahli din, guru agama, ustaz, kiai, hormat. Rudda salamhum, jawab salam mereka. Beda salam guru. Udanna mardo, datangi orang yang sakit. Udanna mardo, datangi orang yang sakit. Sholli, sholatlah, gitu. Mauta, sholatkan orang yang mati. Ada sedangkan kita mati, sholatin. Pahalanya luar biasa tuh menyolatkan orang yang meninggal. Belum ketika kita mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Iya, hadisnya ada, luar biasa. Hadisnya ada, keterangan udah dibahas. Tapi tetap pulang-pulang terus, nggak paham kita. Jenazah tetangga kita meninggal, udah aja cuy. Kalau lagi selama kita nggak ada kesibukan,
Selama kita nggak ada kesibukan, datangi orang yang meninggal, jangan buru-buru pulang sampai selesai, pahalanya luar biasa. Kalau di kampung ada hadiahnya juga, sholat jenazah, ya kan? Habis sholat kita dapat amplop kadang-kadang, kasih. Oh, yang mampu. Tapi jangan memaksakan, kalau keluarga yang nggak ada mah jangan memaksakan. Terus ada macam-macam. Ada sholat salat hadiah. Salat hadiah hati-hati. Ini salat hadiah itu suruh orang yang ngerti. Jangan orang biasa buat hadiah. Kasih ustaz kan ngerti masalah hadiah, kiai. Tapi amplopnya kan beda. Salat hadiah kan maghrib salat hadiahnya. Badan. Kita juga kalau buat salat hadiah bukan buat orang lain, buat orang tua. Tiap malam juga boleh. Is maghrib. Salat hadiah, luar biasa tuh pahala. Nanti dibahas masalah itu. Sholli mauta, salatlah pada orang yang mati. Aslamu, gitu. Selamatkan. Zakar nadimu fil hadabil baiti, menyebutkan ke nadim di dalam bait ini arba su'abin. Ada 4 cabang katanya. Fayuqalu ala tartibi masabaqu, maka dikatakan atas susunan yang terdahulu. Wasyubatul hadiyata wasyituna, cabang iman yang ke-61 hubbu ahliddin. Cabang iman yang ke-61 adalah cinta kepada ahli agama. Siapa? Para ustaz, para kiai, hormati kiai. Qala alaihi wasallam, man sarruhu ayyazziha 'anil nar wa yadkhulul jannah tu maniyatu. Siapa orang yang senang gitu, senang aizah dijauhkan dari api neraka, dia pengen dijauhkan dari neraka gitu, dia kepengen dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah gitu, dan masuk dan pengen dia masuk surga, fatatihi maniyatu, maka datangkanlah apa tuh itu, maka hendaklah dia datang. Mania itu mana lupa lagi saya. Wa huwa yashhadu, dan dia bersyahadat. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang tidak wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah ia datang kepada manusia mayuhibu ayyukta ilaihi, sesuatu yang dicintai yang didatangkan kepada manusia. Wa an Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Anas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhsiru minal ma'rafil, perbanyaklah berkenalan dengan orang-orang mukmin. Akhsiru min ma'arifin minal mu'min. Jadi kita harus banyak berkenalan. Ada orang mukmin ketemu di mana? Kita lagi di sholat, ada orang mukmin sholat, di sholat ngobrol, berkenalan. Kalau bisa minta nomor WA-nya, kenalan. Bapak tinggal di mana, dari mana? Kan kita siapkan air, ada di biasa bisa juga ada air, keluarin air, ngobrol. Kalau kita punya duit, beliin kopi, kan di masjid tidak ada kantin, beliin kopi. Itu bagus. Jadi kan nanti akan ada kesan. Masya Allah, masyarakat sini luar biasa. Baik-baiknya saya datang sholat ini dibeliin kopi. Ada kesannya, ada kesan baiknya. Beliin kopi, beliin makanan, itu kan menjamu. Dia tahu datang ke sini. Luar biasa. Gitu. Ya. Finally kulli mu'minin syafaatun, maka tiap-tiap mukmin itu mempunyai syafaat. Nanti kita di akhirat. Apabila kita celaka jatuh ke api neraka, ada seorang mukmin yang sudah masuk ke surga, dia nggak akan masuk surga dulu, kan? Dia akan cari teman saya itu, ya Allah, saya unjuk rasa, saya demo padamu ya Allah. Dia teman saya ketika di dunia, dia yang menolong saya bisa masuk surga karena dia tolong ya Allah, selamatkan ya Allah. Bisa diselamatin, gitu, bisa diselamatin ya. Aturan masuk surga, udah di neraka bisa diselamatkan, gitu. Jadi orang mukmin itu bisa menyelamatkan. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun indallah yaumil qiyamah. Bahkan di hari kiamat juga begitu, bisa menyelamatkan di hari kiamat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kama salil jasad dastaqa udwun minhu tada'a sa'iru bil hima wasah. Perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayang bitawa dan asih tawa di dalam asih mengasihi dan kasih sayang seperti satu tubuh kama salil jasad, seperti perumpamaan jasad yang apabila idastaka udun, apabila satu aja yang sakit, kayak kaki saya kemarin kejepit sakit banget, semuanya rasa sakit, satu tubuh aja kejepit ngerasain sakit, bahkan nggak bisa tidur. Tuh ada satu tubuh yang sakit, maka yang sakit akan merasakan. Tada asar yang lain akan merasakan sakit. Begitu. Wa fil hadisi idkhul sururi wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kajian kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menyimak, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan fadilah bela keutamaan cabang iman pada hari ini dan dapat kita amalkan. Dan kita senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala, mendidik istri dan anak-anak kita terhadap pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman abqa bihi awamrika wa nawahiyaka warzuqna a'lam kaifa najibna ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hafizal mursalin wa ilahna wa malaikatin qalbin aqimna bi nuril fahmi wa amtahana abwaaba rahmatika wa sunnati rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wasallam ya man huwa fi uluhika ain ya man huwa fi mahitun ya man huwa fi dadi qadim ya man huwa fi syirki fa'asha bil bishakin ya fa'ali azizun ya man huwa fi afika wa rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, sehatkan badan kami untuk taat. Ya Allah, berilah kami kekuatan dalam beribadah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan istri dan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada-Mu. Jadilah anak-anak kami anak yang berguna, yang bermanfaat, yang berakhlak, hormat saling menyayangi, hormat kepada orang tua, kepada yang lebih tua. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berilah kami rezeki yang halal serta berkah ya Allah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berangkatkan kami ke tanah suci ya Allah, di rumah-Mu ya Allah, ya Makkah wal Madinah, sehingga kami dapat berziarah kepada kekasih-Mu yang tercinta Nabi Muhammad SAW di makbarah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Kau adalah yang hajat zat yang maha berkenan. Siapapun yang Kau cintai, siapapun yang Kau pilih, pasti Kau kasih ya Allah. Berangkat mereka yang ingin berangkat ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim.